Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tadi pagi lagi ngomongin masalah riba karena ada kawan nulis di komentar itu, tolong Bang bimbing saya keluar dari riba. Jadi saya buatlah konten di bawah. Ternyata ada kawan yang lain yang bagi kisah. Dia bilang dulu beliau ini kawannya ini bilang beliau dulu pernah jualan sebagian modal dari riba. Jadi tahun pertama berjalan lancar, tahun kedua mulai sepi, tahun ketiga bangkrut. Nah, beliau juga cerita ada satu kawannya yang membuka usaha itu bunganya aja 80 juta sebulan bayarnya. Lalu bangkrut, tagihan itu sampai miliar. Masya Allah, ya Allah, gimana orangnya sekarang udah nggak ada di rumahnya, tidur di makam-makam tua karena buat nenangin diri, mungkin juga menghindar. Ya mau bagaimana lagi, namanya jalan nasib. Makanya Islam itu kebanyakan kan, jangankan tingkat kayak gitu ya, tingkat pengobatan aja kebanyakan apa ya, preventif, yaitu pencegahan. Nah kalau pengobatan barat kan kuratif ya, pengobatan. Kalau udah sakit baru diobati. Ya, kayak udah sakit kayak gitu, gimana cara ngobatinnya? Ya harus disuntik dana. Dananya ini dari mana yang nggak ada, itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau misalnya 1-2 juta mungkin masih, ya orang masih mau, mungkin kawan-kawan dekat, saudara, kerabat masih mau. Tapi kalau udah miliar kita juga gak punya duit segitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kalau Islam itu preventif, pencegahan, jauh-jauh hari udah dibilangin. Dulu saya ada satu kawan bercerita di negeri seberang di Malaysia. Dia cerita kawannya itu gara-gara riba, rumahnya Tegadai terjual, istri jadi menuntut pisah, anak-anaknya dia bawa istri, dia tidur terpaksa di terminal. Rumahnya hilang, diambil. Coba ingin betapa sedihnya kisah-kisah kayak begini kan. Kalau orang orang kita untung gak kena gua ya. Nah itulah, makanya kita jangan, ya ini orang yang udah kena yuk, kesian, kita kesian. Dia juga sama dengan kita, mungkin sama-sama umat Rasulullah juga. Makanya begini ya, bagaimana ya Bang kalau orang udah kepepet bagaimana ya, itulah kadang-kadang inilah, itu kepepet tuh gara-gara apa. Makanya Islam itu preventif, pencegahan, makanya diatur dari dulu. Untuk masuk kerja jangan sampai kena riba, jangan sampai arosi wal murtasi pinari, yang nyogok dan disogok di neraka, arosi wal murtasi pinari. Jangan sampai kayak begitu, nanti saya berkahnya nggak ada. Tentu ada orang berkata, dulu soalnya pernah dibilang sama saya, ala Bang sekarang mah apa sih yang gak terhindar dari riba, semuanya riba, duit kertas juga masih riba, kita nggak bisa menghindar dari riba, ditulis kayak gitu. Cuma ya terserah orang dah mau tulis apa, cuma saya kagak mau berdebat, nggak mau melayani debat, nggak mau berdebat. Cuma saya mau bilang berkahnya yang nggak ada. Tahun udah banyak banget laporan-laporan orang bilang kok bisa bangkrut, padahal strategi bagus banget, padahal koneksi sana sini udah cakep banget. Ya namanya juga riba. Selesai seperti yang Allah bilang, Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Sedekah insya Allah di mana-mana subur, sedangkan riba ujung-ujungnya bangkrut. Nah itulah, nih terima kasih juga ke kawan yang udah berbagi. Jadi kita tahu, semakin kita yakin bahwa riba itu ujungnya nanti nyusahin kita di masa depan. Makanya dari itu, apa yang kita usahakan sekarang, apa yang kita dapat sekarang, mulai dari nyokolain anak juga, janganlah juga itu udah mulai, itu tanda-tanda gak bener tuh mulai ada di situ tuh. Baru nyokolain anak, anak harus masuk sekolah favorit, akhirnya apa, nggak bisa jalur lain, jalur prestasi nggak masuk, jalur ini nggak masuk, jalur nyogok. Barang kayak SD 10 juta akhirnya aja masuk, pening kepala saya. Ada juga Bang yang lebih mahal lagi, ya terserah lu dah. Bukan itu masalahnya, berkahnya nih, ntar kalau udah gede mau bagaimana, mau jadi apa, itu yang kita pikirin. Kalau awal-awalnya udah kan, mainnya Sidul bilang dulu sama si Atun dulu kan, film Betawi itu Sidul, Tun kalau baru-baru udah gitu lu kagak bakalan berkah, kata Menya saya tuh. Bener tuh, orang-orang tua kita itu bilang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Mudah-mudahan kita jangan menjadi pelaku itu semua. Mudah-mudahan kita didekatkan diri kepada Allah. Makanya kita kan, kalau saya kan kalau dapat ilmu dari mana aja saya terima, saya dengar nasihat orang. Karena Rasulullah bilang, au kama qala Rasul, buat kaum muslimin yang namanya hikmah adalah barang yang hilang. Kalau nemu di mana aja kita ambil. Dulu ada kawan saya yang satu satu ya, saya duluan, dia ade letting lah, ade angkatan. Ketika itu dia udah masuk jadi pegawai pemerintah. Dia bilang mau mengajukan kredit. Dia bilang
ini nggak masalah nih kata dia kan, karena kan nanti gaji kita ambil duluan, dia bilang kayak gitu. Cuma saya waktu itu nggak mau berkata apa-apa, saya cuma bilang ya kalau saya takutnya berkahnya aja yang nggak ada. Jangan dikira lo dulu, namanya orang udah kepepet ya, gimana mau. Dulu waktu itu saya pernah juga tuh rencananya mau mengajukan. Waktu itu saya masih rajin membaca sholawat Jibril. Udah lama, bukan bukan baru setahun dua tahun, udah lama sekali. Jadi saya membaca sholawat Jibril tiap hari gitu. Nah itu saya ajukan itu kan udah kepepet banget mau bayar sesuatu, tapi alhamdulillah ditolak. Ditolak itu mungkin berkah dari sholawat ya, Allah melindungi kita ya. Ditolak itu nggak dapat, saya sedih juga hari itu kok ditolak ya. Alhamdulillah setelah itu saya kencengin baca sholawat Jibril, nggak berhenti berhenti, terus menerus saya baca dengan keyakinan, ya Allah tolongin ya Allah. Alhamdulillah itu setelahnya saya malah dapat 3 kali, dari kawan sekali, dari saudara sekali, kemudian dari saudara yang lagi satu lagi, dari yang mau dibayar itu jadi lebih jauh banget, lebihnya jadi ketutup. Nah itulah makanya namanya orang udah kepepet. Bagaimana bang, apa nggak bisa kita menggunakan dalil kaidah yang sering abang bilang, apa itu kaidah bersambung, al hajatu kotan juhu manjilat darurat, ad-daruratu tibihul mahburat, wa ma ubi kali darurati yokodar bikodarika. Kalau udah kepepet, yang namanya hajat itu udah kepepet banget, itu kan bukannya boleh bang menggunakan yang haram. Itu matong masalah nyawa, ini bukan nyawa, ini bukan nyawa ya. Ini nyawa bang terancam banget nih, kok enggak nih kita emang berapa sih, 1 miliar, emang ada yang mau ngasih lu 1 miliar? Kagak ada, kagak ada. Itu kita pinjam dikasih juga itu nanti bunganya berapa, 80%, pingsan kita, makin terjebak kita dalam kesulitan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berlindung ajalah kepada Allah dari semuanya itu. Rasulullah mengajarkan satu doa, auzu bikalimatillahi, kan itu. Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Nah itu, aku berlindung kepada Allah dari lilitan hutang. Yang mula-mula bukan itu yang dibilang Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, daripada sedih dan duka cita ya kan. Kalau kita dikejar-kejar ya sedih, kita sedih dan duka cita, hidup nggak tenang, bentar-bentar ditelepon, bentar-bentar didatengin, waduh. Wa auzubika minal aizi wal kasal, dan aku berlindung daripada daripada lalai dan malas. Lah itu nomor satu itu dulu dibilang, nomor itu yang awal-awal dibilang itu dulu sama Rasulullah, daripada lalai dan malas kerja, malas usaha, maunya gampang aja, duduk diam putar ini dapat duit datang sendiri. Mana ada kayak gitu. Kalau ada mah itu Rasulullah nggak payah-payah jadi pedagang. Padahal Rasulullah kalau berdoa langsung tuh mungkin lebih daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa berdoa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunkan kepada kami hidangan dari langit, turun 2 kali. Karena ada jamuan terakhir, kan ada itu kan Nabi Isa. Nah, Umar nggak perlu capek-capek ngontrol masjid, jangan sampai ada orang nggak kerja pada hari itu atau jam-jam kerja. Sayyidina Ali yang Madinatul Ilmi nggak payah-payah ditemuin nama malaikat, dianterin apa tuh namanya onta, suruh jual. Ya Abah Hasan tolong jualin ini. Datang malaikat Mikail, Abah Hasan itu punya siapa? Ini punya saya, mau dijual. Iya, dapat keuntungan dari situ. Kenapa harus begitu ya? Karena ada prosesnya. Islam mengajarkan ada prosesnya. Islam mengajarkan preventif, pencegahan. Nah kalau kita maunya gampang aja, pokoknya ini ambil aja nih, nanti bayar kapan aja, ya belum waktunya lu udah ditagih. Itu menyebabkan bertumpuk-tumpuk. Modal mau gampang aja, nggak mau ngumpulin dari awal, nggak mau ngumpulin dikit-dikit, pokoknya langsung aja kita pinjam, nanti bayar bunga bisa ketutup, ujungnya malah bangkrut. Ya mungkin strateginya bagus, ya mungkin pemasarannya bagus, marketingnya bagus, cuma yang nggak bagus apa kira-kira? Berkahnya yang kagak ada, nah itu doang. Ini terima kasih atas sama kawan yang udah udah dikirimin komentar di bawah, jadi saya bisa nambah ini kisah ini kan. Mudah-mudahan kalam yang sedikit ini bisa menjadi kita pegangan lah, jangan sampai kita bertumpuk-tumpuk masalah riba kan, bukan apa-apa, barokahnya yang kagak ada. Itu kan ada, saya dengar itu kok nggak salah di YouTube Kang Alman Mulyana. Saya sebut tadi bukan yang iklan ini, itu kan tentang haji, saya suka nonton itu. Jadi kalau nggak salah di situ ada orang pemakan rentenir, pemakan riba itu pergi haji, dia nggak bisa ngelihat Ka'bah. Ya bisa jadi begitu, karena Allah memerangi riba itu kan.
memerangi riba, menyuburkan sedekah. Kalau nggak salah ada di YouTube-nya itu. Saya pernah lihat judulnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ibadah kita jangan kecampur dengan riba. Mudah-mudahan makanan kita jangan kecampur dengan riba. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh dari duit, bukan boleh nilep, bukan boleh makan riba, bukan boleh ngibulin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dilancarkan doa ini. Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, agnina bihalalika, ya Allah, kayakan, cukupkan kami dengan barang halal Engkau, dengan rezeki halal Engkau, an haramika, sehingga kami enggak butuh lagi barang-barang yang halal, yang haram, sehingga kami enggak butuh lagi barang-barang yang haram, sehingga kami enggak butuh lagi barang-barang yang subhat. Nah itu kalau kita dengar lagu Bang Haji kan dulu apa dia bilang, cari yang halal aja susah, apalagi cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kan ada itu lagunya Bang Haji waktu saya dengar waktu saya masih SMA, terus saya masih jualan. Mudah-mudahan kalam yang sedikit ini bisa menjadi itibar lah buat kita. Jangan berdebat masalah ini, yang mau riba sono terserah lu. Pokoknya kalau gua mah tetap aja menyampaikan. Yang penting apa yang dibilang Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Itu kita pakai. Mudah-mudahan ada berkahnya dalam hidup kita. Bukan apa-apa ini, berkah ini nggak bisa dibohongin, namanya berkah gak? Berkah itu penting luar biasa. Berkah umur, berkah harta, berkah ilmu, berkah hidup, berkah keturunan. Mudah-mudahan seperti Nabi Ibrahim, berkah semuanya. Itu Nabi Ibrahim keturunannya jadi nabi semua. Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, semua itu keturunan Nabi Ismail semua berkahnya. Mekah juga itu wa minas samaroti, dan buah-buahan, ya Allah. Nabi Ibrahim bilang berdoa kepada Allah supaya dibanyakin buah-buahan. Coba kita pergi ke Mekah sekarang, ada nggak pohon apel atau pohon yang lain-lain? Itu mungkin kalau ada baru-baru ini aja di pinggir-pinggir, agak cukup untuk daerah situ. Pisang, tapi banyak banget itu, dan harganya murah. Jeruk, apalagi itu mangga, itu dari mana datangnya itu berkahnya itu? Allah kasih ke rezeki yang banyak buat mereka, sehingga buah-buahan dijual di situ dengan harga yang murah. Wa minas samaroti, dan buah-buahan berkah. Mudah-mudahan semuanya kita yang nonton YouTube ini, hidup kita bisa berkah semuanya. Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, agina bihalaikan haramika ifadlika masibak. Ya Allah ya Muyasir, wahai Allah yang memudahkan. Hajatuna, ya Allah, hajat kami kepada Engkau, ya Allah, ilaika kasir, banyak banget ya Allah. Tolong mudahkan ya Allah untuk kita semua ini, sehingga kita ini cukup dengan barang yang halal, nggak perlu lagi dengan yang barang yang riba, yang haram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.